5 kritik pedas desain istana baru. Nomor 1 bakal bikin wibu pada ketawa tuh. Halo guys, balik lagi nih di program Tukang Urut. Video yang bakal ngurutin 5 peringkat fakta-fakta menarik dan berfaedah. Dijamin bikin lu auto pinter dah. Sebelum kita mulai, mending lu pada klik tombol subscribe dulu. Jangan lupa komen juga share. Oke, kita gas aja nih Tukang Urut kali ini. Baru-baru ini, desain istana negara di ibu kota baru kesebar tuh di dunia maya lewat postingan akun medsos Kepala Bappenas Suharso Monoarfa. Nih, gini nih model desainnya, Garuda cuy. Katanya desain Garuda itu mencerminkan Indonesia sebagai bangsa yang besar dan kuat. Tapi ternyata banyak yang gak suka sama desain Garuda itu. Makanya desain istana Garuda itu auto dikritik. Bahkan kena bully cuy di medsos. Netizen Indonesia banget nih doyan ngebully. Abis dibully rame-rame, desainnya direvisi lagi jadi kayak gini. Ya, pemerintah kita banget lah. Lempar aja dulu, abis itu revisi, ya kan? Bodo amat lah. Udah nih, gue sampein aja 5 kritik buat desain istana sebelum direvisi. Udah susah gue bikin naskah. Nomor 5, rancangannya dibikin gak pakai sayembara. Gak sedikit cuy, bangunan atau monumen terkenal dibuat lewat sayembara. Menara Eiffel yang terkenal banget itu tuh dibikinnya pakai sayembara sama Gustav Eiffel. Nah, kalau kita balik soal istana Garuda di ibu kota baru, nih kata Pak Prasetyo Adi, anggota lembaga Konsil Bangunan Hijau Indonesia, rancangan istana negara ini dilakuin kagak pakai sayembara. Kata doi, sayembara itu penting biar pemerintah bisa milih perancang yang tepat. Kalau nggak pakai sayembara mah, pembangunannya bisa-bisa kurang efektif. Atau lebih parahnya lagi, biaya pembangunannya bisa mahal banget cuy. Wah, gawat sih kalau udah boros begitu mah. Duit rakyat bos. Tapi omongan Pak Pras dibantah tuh sama pemerintah. Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti bilang kayak gini nih. Pemerintah udah bikin sayembara kok, cuma sifatnya ketutup, alias buat beberapa arsitek doang. Yah, pantes lah dikritik, orang ketutup. Nomor 4, desainnya ketinggalan zaman. Di sayembara desain ibu kota baru yang dilakuin secara ketutup itu, Kementerian PUPR netepin 3 syarat utama tuh. Desainnya harus mencerminkan kemajuan peradaban Indonesia, ramah lingkungan, sama futuristik. Tapi sayangnya, desain istana Garuda dianggap gak menuhin ketiga syarat itu cuy. Ketua Ikatan Arsitek Indonesia atau IAI, I Ketut Rana Wiarca bilang, desain istana berbentuk Garuda itu gak mencerminkan kemajuan peradaban Indonesia di era digital dan era pembangunan yang rendah emisi karbon. Ya intinya mah desainnya ketinggalan zaman cuy. Udah gitu gak ramah lingkungan. Doi nambahin lagi nih, istana negara itu harusnya jadi contoh bangunan ramah lingkungan yang tercermin dari perancangan, konstruksi, sampai pemeliharaan. Masih kata Pak Rana nih, desain istana Garuda juga cuma mentingin metafora harafiah. Padahal pendekatan itu udah mulai ditinggalin. Udah gitu, desain hasil revisinya juga tetap harafiah sih gue lihat. Orang masih ada Garudanya. Nomor 3, didesain sama pematung, bukan sama arsitek. Istana negara berbentuk Garuda didesain sama Inyoman Nuarta, seniman pematung yang juga ngedesain patung Garuda Wisnu Kencana di Bali. Kalau sebagai seniman pematung, Pak Nyoman mah udah gak diraguin lagi dah. Cuma kalau buat ngedesain istana negara, kapasitas doi diraguin tuh. Kata Pak Pras alias Pak Tio, pembangunan istana negara idealnya ngelibatin arsitek. Soalnya, ya arsitek lah yang paling tahu kalau soal bangunan. Mulai dari detail perencanaan sampai efisiensi anggaran. Yang lebih penting lagi nih, ya soal keselamatan lah. Ntar kalau bangunannya kolaps gimana? Gitu-gitu. Nomor 2, desain istana nggak fungsional. Kritik ini disampaikan sama Pak Tio juga. Cuma doi emang nggak jelasin secara detail sih kenapa desain istana berbentuk Garuda itu nggak fungsional. Tapi gue rada-rada ngerti lah maksud doi, ini gue jelasin. Desain istananya kan berbentuk Garuda tuh, lengkap sama 2 sayap yang lebar. Nah, coba lu bayangin deh, lu pakai imajinasi lu nih. Staf kepresidenan atau pegawai di istana yang kantornya ada di bagian sayap, gimana tuh ntar akses ke sananya? Bentuk tangganya gimana modelnya? Ruangan kantornya kayak apa? Terus bagian kepala burungnya kalau dijadiin ruangan juga nggak kebayang tuh. Mau dijadiin ruangan presiden sama wakil presiden?
Jadi kalau ntar duduk sambil mandangin jendela, presiden atau wakil presiden bisa mantau lewat mata Garuda gitu ya. Nah, tapi kalau ngeliat desain hasil revisi sih agak lebih fungsional ya harusnya. Soalnya masih ada bagian yang berbentuk gedung, kayak biasa. Cuma tetep nih, bagian Garudanya gimana tuh? Nomor 1, desain Istana Garuda lebih cocok buat markas superhero. Kalau ini sih udah jelas kritikan netizen nih. Ya, tapi ada benernya juga lah. Desain istana baru ini emang mirip banget sama markas superhero cuy. Sorry nih Pak Nyoman ya. Paling mirip sih sama markas Voltus 5 cuy. Lu pada tahu nggak Voltus 5? Bukan merek colokan bukan. Atau sama markasnya Thundercat. Nah, kalau dimodif kayak gini mungkin desainnya bakal lebih fungsional tuh buat jadi istana. Kritikan yang mirip-mirip nih datang juga dari koalisi arsitek yang di dalamnya ada Pak Tio sama Pak Rana. Mereka nggak bilang kalau desain ini lebih cocok buat markas superhero sih. Cuma kata mereka, desain Garuda buatan Pak Inyo Manuarta lebih cocok dijadiin monumen atau tugu aja. Jangan dijadiin bangunan istana. Soalnya kalau bikin patung atau monumen, itu emang kalian Pak Nyoman sih. Tapi kalau ngerancang istana yang bakal dijadiin tempat kerja presiden dan wakil presiden, mending disayembarain aja. Sayembaranya tetap pakai syarat yang udah ditetapin sama Kementerian PUPR tuh. Desainnya mencerminkan kemajuan peradaban Indonesia ramah lingkungan dan futuristik. Sama jangan lupa, desain bangunannya harus rendah emisi, biar jadi contoh tuh buat Rakjel. Oke, itu tadi urutan 5 kritik buat desain istana. Ya namanya kritik wajar lah ya, kan kita negara demokrasi ya kan? Tapi pemerintah bilang nih, desain istana berbentuk Garuda ini belum final. Ya iyalah, buktinya masih bisa direvisi tuh. Tapi tetep, meskipun udah direvisi, kali aja pemerintah masih butuh kritik dari masyarakat ya kan? Kan katanya kritik itu ibarat jamu, pahit tapi bikin sehat. Oke, sekian deh episode Tukang Urut kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Jangan lupa komen dan subscribe. Juga tonton episode Tukang Urut lainnya. Dadah!